Ya, Mas kembali mengalami penurunan dan jauh lebih dalam, bahkan zona support psikologis 1820 berhasil ditembus. Dan kita coba lihat ya, kalau dari sisi teknikal sendiri, Fibonacci retracement 61,8% berada di 1804, itu adalah areal koreksi yang cukup normal. Jadi dengan catatan, kalau ternyata penurunan jauh lebih dalam atau tembus di bawah 1804, ini berarti Anda harus paham penembusan artinya diperlukan candlestick atau bahkan harga ditutup di bawah 1804. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan mendapatkan teritori di bawah 1800. Kalau Anda ingat, 2 hari terakhir saya sempat mengingatkan kepada Anda, misalkan ternyata penurunan itu berada sampai tembus di bawah 1820, maka rally selesai, kemudian dia akan terbuka peluang untuk mencapai 1800 atau di bawah 1800. Nah, tadi malam dia turun sampai 1802, lalu kemudian tertahan dan ditutup di 1804. Nah, ini yang mengakibatkan koreksi dari Fibonacci retracement 61,8% menjadi areal yang cukup penting. Nah, kalau demikian, apa yang membuat dia mengalami penurunan? Apakah ini berarti rally memang sudah betul-betul selesai, atau ini hanya sekedar pullback yang memang relatif dalam tapi akan berjenjang untuk mengalami kenaikan berikutnya? Oke, ada beberapa pandangan di sini. Kalau kita mengacu kepada mood dari para investor, ini adalah terkait dengan apa yang disampaikan oleh Clarida atau pejabat Fed Clarida di hari Jumat yang lalu, berserta juga Waller, di mana mereka menyampaikan ini adalah saat yang tepat untuk mengkalkulasi ulang terkait dengan taper. Dan meskipun mereka tidak mengupayakan atau mendorong untuk kenaikan suku bunga langsung, tapi mereka mengisyaratkan taper bisa dipercepat dengan catatan per bulan Januari itu bisa saja di 2 kali lipatkan. Artinya, kalau ternyata memang kemarin itu diputuskannya hanya 15 billion dolar per bulan, maka kemungkinan bisa saja di bulan Desember dibahas untuk kenaikan bulan Januari. Artinya kenaikannya pun itu baru dimulai bulan Januari mendatang. Ya, andai saja 2 kali lipat, berarti kita bisa mengasumsikan itu menjadi 30 billion dolar per bulan. Nah, dengan hitungan tersebut, maka Waller memperkirakan ekspektasinya adalah taper selesai di bulan April, lalu kemudian bulan Mei atau bulan Juni itu bisa diisyaratkan terkait dengan kenaikan suku bunga. Apakah bisa dilakukan atau tidak? Nah, semuanya tergantung dari siapa ketua Fed-nya. Ternyata kita sudah melakukan Powell sebagai nominasi atau nominator yang mungkin saja akan memimpin kembali. Tapi tantangannya adalah di Kongres, di mana Demokrat atau senator dari Demokrat sempat memberikan isyarat bahwa mereka akan menolak penunjukan Powell kembali. Ya, ini agak seru ya. Tapi kalau kita bicara tentang Powell atau Brainard, figurnya sama-sama dovish, tapi ya Brainard jauh lebih dovish daripada Powell. Nah, indikasi ini sebetulnya akan kita lihat dari FOMC minutes. Apakah Powell mengisyaratkan setuju dengan apa yang disampaikan Clarida dan juga para pejabat Fed lainnya, atau dia tetap enggan untuk menyegerakan terkait dengan taper, kemudian tetap dengan kecepatan di angka 15 billion US dollar. Kalau ternyata Powell tetap stay, maka emas bisa dipastikan kembali rebound. Tapi untuk malam ini, saya rasa strateginya cukup pendek saja. Kalaupun kita asumsikan terpantul atau rebound, maka kemungkinan dia hanya rebound technical yang dikarenakan penurunan jauh lebih dalam tadi malam, sehingga kemungkinan normalnya dia akan terjadi rebound lebih dulu, tapi terbatas. Nah, batasannya sampai mana? Ini yang akan kita kupas di dalam technical view kali ini, 23 November 2021. Irfan untuk Agrodana. Desember Technical Outlook 23 November 2021 jam 12:09 waktu Indonesia bagian Barat. Kita langsung tertuju pada DXY, di mana grafik daily menunjukkan candlestick kembali mengalami kenaikan, dan Anda bisa lihat di sini ini semakin tegak, dan ini pasca 2 hari yang lalu ya. Dia sedang mengalami kenaikan, atau lebih tepatnya 1 minggu terakhir dia breakout area resisten, kemudian spike, kemudian dia sempat terkoreksi, dan ternyata koreksi tersebut adalah retest ataupun kita sebut dengan pullback. Ternyata arealnya memang sangat kuat untuk mengalami kenaikan dan dia mendorong kembali kenaikan. Ini tersirat dengan apa yang ditunjukkan di grafik weekly sebetulnya. Kalau Anda perhatikan di sini, areal double bottom yang memang 2 bulan yang lalu kita sempat curigai akan terjadi, ternyata betul-betul berlanjut ya. Pasca dia tembus dari neckline 92.929 atau 93.437 kalau kita lihat dari high-nya. Tapi kalau misalkan dari penutupan berarti 9304 ya. Di sini dia tembus, dia sempat tergelincir lebih dulu.
tapi kemudian dia berlanjut ya. Nah, inilah yang akan kita coba tinjau, apakah dia akan lanjut kenaikan sampai melepas atau sampai teritori 97.71 apa tidak. Karena sampai saat ini dia bertahan naik di 96.543. Nah, ada satu hal yang cukup menarik di sini. Kalau kita perhatikan di grafik H4-nya, memang kemarin pun dia sempat terkoreksi di area 50% atau menjelang 61.8% dari Fibonacci retracement. Kemudian dia mengalami kenaikan dan sempat diperkirakan dia akan mengalami rejection setelah adanya potensi dari double top ya. Tapi ternyata tembus kembali level Fibonacci retracement 0% dan dia lanjutkan kenaikan. Kemungkinan kalaupun dia akan retest ya kita perkirakan saja mungkin di 96.24. Itu berarti tepat retest di 0% lagi karena memang arealnya garis lurus ya, garis mendatar lurus. Nah, kemudian yang lebih bagus lagi kalau kita lihat dari potensi treasury yield, grafik keempatnya semula sempat mengalami tantangan dari inverse head and shoulder-nya, kemudian dia gagal karena turun lagi. Tapi Anda lihat kemarin kita berekspektasi dia menjadi head and shoulder, tapi ternyata dia naik lagi dan hampir menembus zona head ya. Katakanlah bagian headnya ada di 1.650, sementara sekarang running price berada 1.632. Jadi ini yang saya khawatirkan, dia akan lanjut naik, berarti head and shoulder mungkin sementara waktu bisa saja dianggapnya confirm ya, asalkan dia tidak tembus bagian head. Tapi kalau ternyata dia tembus bagian head, berarti kita tidak mendapatkan head and shoulder. Termasuk weekly-nya, beberapa waktu yang silam, kurang lebih 2 minggu ataupun bahkan 1 bulan terakhir, kita sempat mengamati pola pembentukan dari cup and handle, dan ini tinggal menunggu waktu apakah dia tembus area resistennya apa tidak. Artinya apa? Kalau seperti ini, berarti kita tinggal menentukannya atau penentuannya dari FOMC meeting atau FOMC minutes ya, di hari Rabu atau Kamis dini hari. Kalau ternyata dia kecenderungannya ada perubahan terkait dengan skema ataupun rencana kenaikan suku bunga, lalu kemudian taper diperpanjang atau dipercepat lebih tepatnya, maka ini akan break area resisten dan harapan terkait dengan kenaikan suku bunga lebih cepat itu akan menekan terhadap gold. Technical View Gold di tanggal 23 November 2021 jam 12:14 waktu Indonesia bagian Barat. Kita terlebih dulu simak dari grafik yang sempat kami share pagi tadi. Ya, dengan running price sekarang berada di 1807.70, kemudian low 1806.30, high 1812.10. Ya, kita coba perkirakan apakah ini akan lanjut mengalami penurunan apa tidak, karena kalau dilihat dari candlenya sangat panjang ya, long black candle. Nah, Anda perhatikan di sini grafik yang sempat kami share tadi pagi. Ternyata dia tembus area strong resistance kita atau strong support ya. Sebelumnya dia sempat strong resistance dalam 3 bulan terakhir. Itu akhirnya ditembus di awal November. Tapi kemarin ternyata dia kembali tembus dan sekarang menjadi strong resistance. Itu kurang lebih 1833, 1834 ya. Nah, kalau kita gunakan Fibonacci retracement, sebetulnya dia ada di teritori 61.8%, yaitu 1804.30. Dan ini berarti kalau misalkan as long as dia tidak tembus di bawah itu, ya artinya tembus itu berarti candlestick ataupun price atau harga itu harus ditutup di bawah teritori tersebut ya. Kalau ternyata dia tidak ditutup di bawah itu, berarti kita masih bisa melihat area kenaikan. Tapi sayangnya, kenaikan ini bukan berarti dia akan mengalami rally yang sangat panjang lagi. Apalagi dengan long black candle, biasanya dalam sisi teknikal kita bisa memanfaatkan dari sisi 50% real body dari long black tersebut. Dan saya sudah hitung di sini, ternyata hitungannya kurang lebih berada di 1824.50. Nah, kemudian area resisten yang terdekat berarti area resisten trend line atau juga merangkap dengan 50% Fibonacci retracement daily di 1818. Jadi kalaupun hari ini akan mengalami kenaikan, saya tidak melihat dia ada peluang untuk mengalami kenaikan lebih tinggi dari 1824 atau bahkan 1818. Bahkan di pagi hari ini saja dia cenderung tertahan di 1812. Nanti kita coba cek apakah areal tersebut justru mengalami masalah atau tidak. Tapi yang jelas strong support area diharapkan di zona 1793, 1796. Ini adalah teritori yang sama, jadi pengulangan lagi. Tapi juga perhatikan kalau sampai dia tembus 1786. Jadi yang kita khawatirkan. Nah, expect-nya adalah kemungkinan untuk minggu ini semua terfokus dalam FOMC minutes yang akan disampaikan nanti di hari Rabu atau Kamis dini hari. Nah, di grafik H4 saya jelas mengulas tentang elite wave dalam 2 minggu terakhir ternyata gagal.
Ya, Anda cek lagi, aturan sederhananya adalah terkait dengan potensi dari wave keempat yang ternyata dia menembus zona FR 50%. Ingat bahwasanya 50% itu adalah maksimum correction dari wave ketiga yang berarti wave empatnya harus memenuhi. Kalau ternyata kondisi seperti ini berarti dia tembus di bawah dan Anda bisa lihat di sini. Dia sejauh ini tertahan oleh historical price di 1803 1806 termasuk juga Fibonacci retracement 76,4%. Memang ini jarang ya. Yang paling sering itu adalah patokan 61,8%. Nah, otomatis skenario untuk hari ini sebetulnya pagi tadi saya sempat mengharapkan dia mengalami kenaikan walaupun itu sempat terjadi spike dan sangat cepat 18.12, kemudian sekarang tertahan di 18.07 per jam 12.18 menit waktu Indonesia bagian barat saat saya merekam video ini. Nah, artinya begini, kalau misalkan nanti malam ternyata skenario-nya dia tertahan atau tetap tertahan di bawah 1816, maka kemungkinan potensinya dia akan kembali turun. Jadi ekspektasinya walaupun dia diharapkan naik ya, dan saran saya adalah melakukan buy, itulah buy untuk short term karena kemungkinan dia akan mengalami penurunan kembali. Jadi ini yang harus diawasi, potential strong resistance areanya ada di 1816 sampai 1826. Ini berarti sesuai dengan areal real body candle ya 50% di 1824 ya. Sementara kalau kita lihat dari grafik H1 saya menggunakan Fibonacci retracement yang berbeda. Saya tarik dari titik tertinggi ke titik terendah saja dari gelombang penurunan terakhir ya, berarti itu udah 1848 sampai 1802. Ternyata 50%-nya berada di 1825. Lagi-lagi ada areal yang mirip ya. Ini 1826 di grafik keempat, sementara di 50%-nya atau di ya 50% real body dari long black itu 1824. Jadi ada teritori yang sama di kisaran 23 sampai 26. Kita remark seperti itu yang harus menjadi kewaspadaan kita. In case ternyata dia tidak tembus, berarti itu adalah strong sell. Ya, jadi kalaupun dia mengalami kenaikan, saya rasa nantinya malam hari itu bisa terjadi tekanan kembali kalau memang tidak tembus. Nah, yang terdekat adalah 1819 dan juga 1813. Jadi sebetulnya walaupun kami memberikan rekomendasi untuk melakukan buy di 1804 atau 1806 dan target pertama, target kedua itu adalah maximum price-nya mengambil dari teritori rebound atau potential rebound dari Fibonacci retracement. Tapi mungkin saja hanya akan tertahan di kisaran TP pertama. Jadi yang harus Anda waspadai, kalau Anda menyimak video ini di sore hari ternyata areal sulit untuk melalui kenaikan lebih dari 1816 atau 1818, segera switch strategi Anda menjadi areal sell karena kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan kembali. Terutama kalau ternyata level low tadi malam 1802 itu berhasil ditembus.